Ya, halo semua, balik lagi di channel gua. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Aduh, ini kamera gua agak ke atas nggak ya? Gue tuh takut kayak video yang sebelumnya tuh, kamera gua salah setting jadi kayak terlalu nunduk. Cuma ini nggak tahu lah ya, semoga aja viewnya bagus. Soalnya gua tuh kalau nyeting kamera ya kayak seadanya aja gitu udah sih, kayak tinggal pasang di helm dan ya udah, baru bisa dilihat hasilnya pas mau ngedit gitu, pas udah dipindahin ke komputer. Ya, di video kali ini gua lagi iseng mau muter-muter aja, sekalian manasin motor, sama mau bahas suatu hal yang akhir-akhir ini sedikit ramai di media sosial ya. Ya, di sini gue mau bahas tentang dua motor baru yang dikeluarin Suzuki sama Honda. Nah, kalian udah tau lah apa situ. Ya, gue mau bahas tentang CB 150X sama motor barunya Suzuki 250 cc nya sih, yaitu Gixxer 250. Tapi ini jalanan agak macet ya, padahal gua keluar ini nggak sore-sore banget loh, masih 3:30 ini. Yang biasanya kan orang pulang kerja itu sekitar jam 4:30 gitu ya. Tapi ini jalan udah rame banget. Ya udah, kita bahas yang pertama aja ya. Di sini gua mau ngebahas tentang CB 150X dulu deh. Ya, kalau dilihat dari namanya ya, CB 150X, yang dimana di belakang nama dari CB 150 itu terdapat kode X di dalam mereknya. Jir, ini gak enak banget posisi gua. Ntar dulu deh. Kosong lo depan lo. Ntar ya, gue nyalip dulu biar ngomongnya enak. Nah, jadi di belakang kata CB 150 itu terdapat kode X di dalam mereknya, yang berarti kode tersebut itu apa ya, kalau buat merek Honda sih identik dengan motor touring ya, kayak misalnya XADV yang 150, terus ada XADV yang 750. Kalau motor sportnya sih yang kopling gitu ya, ada CB 500X. Nah, kalau dari pabrikan Honda sendiri sih, kalau misalnya udah mengusung nama X di belakang mereknya, itu berarti motor tersebut emang dikategorikan sebagai motor touring. Bukan touring sih, motor adventure. Yes, begitu. Jadi ini Honda kayaknya udah mulai berani sih ya buat ngebuka segmen pasarnya sendiri, buat bikin motor touring, buat bikin motor adventure di kelas 150 cc. Soalnya kan belum ada tuh ya saingannya ya, dari Yamaha, dari Suzuki. Itu mereka belum bikin motor khusus adventure di kelas 150 cc gitu. Jadi ibaratnya Honda kayak berdiri sendirilah di segmen motor adventure ini gitu loh. Nah, sini kita bahas tentang bodinya dulu deh ya, tentang penampilannya, tentang mesinnya itu bakal gua bahas di sini. Itu menurut opini gua aja sih. Jadi kalau dilihat dari dimensi bodinya ya,
motor ini itu udah menggunakan stang fat bar, terus juga udah upside down. Selain itu ya bodi di bagian depannya itu sih yang bikin motor ini maco banget gitu loh. Jadi beda dengan CB 150, bodinya yang depannya agak sedikit ramping, yang dibikin naked gitu kan ya. Nah, untuk motor CB 150X ini dibikin lebih besar lagi gitu loh di bagian tangki, terutama sih itu yang bikin motor ini sedikit lebih berisi gitu loh. Nah, itu di bagian depannya jadi agak lebih berisi. Terus juga basic speedometernya sih kalau gue lihat ya masih sama lah kayak CB 150, dan CBR 150 juga memiliki speedometer yang sama. Nah, untuk lampu juga udah LED ya. Dan kalau gue lihat dari bentukan headlampnya sih ini mengingatkan gue dengan bentukan headlamp CB 150 yang old. Nah, bedanya kayak cuma dikasih sayap aja sih ya gitu ya. Sayap apa ya sebutannya, yang bikin motor ini jadi kayak lebih garang lagi gitu lah. Stang juga udah fat bar, yang dimana sih menurut gue pasti untuk redaman getar dari mesin bisa diredam banget dengan stang seperti ini gitu loh. Karena ya ada risernya juga kan di situ kalau misalnya pakai stang fat bar, jadi ya getaran mesin masih bisa diredam begitu. Nah, itu untuk bagian depan sih itu menurut gua udah perfect banget sih ya. Dan untuk ke bagian belakang itu agak sedikit meruncing seperti CB 150 yang baru. Jadi ya untuk bagian belakang ya sama persis lah kayak CB 150 yang baru gitu loh. Nah, jadi bentukannya itu dari depan ke belakang itu kayak mengecil gitulah. Jadi depannya gede, di belakang agak sedikit kecil gitu. Nah, ini didesain kayak gini sih menurut gua fine-fine aja ya, bagus-bagus aja. Mungkin kalau yang kurang suka bisa ditambahin kayak part-part modifikasi gitu loh. Kayak misalnya kalian bisa tambahkan box di bagian belakangnya, itu wah bakal keren banget sih menurut gua. Motornya bakal lebih siap banget dipakai touring gitu loh. Apalagi buat perjalanan jauh, motor adventure udah pakai box. Nah, dari segi look kelihatan maco, dari segi buat bawa-bawa barang juga kan bisa lebih banyak gitu loh kalau misalnya ada box kan gitu. Jadi siap banget lah buat touring gitu. Cuma sih yang membedakan dari motor 150 yang lainnya dari Honda sepertinya di bagian upside down ini kayak didesain khusus ya, kayak lebih panjang sedikit dari motor Honda yang lainnya gitu. Karena ya motor adventure kan harus memiliki apa ya, memiliki batas buat sama jalan tuh apa sih ya sebutannya, aduh pokoknya lebih tinggi dari jalan biar nggak gasruk gitulah. Makanya harus memiliki ground clearance yang tinggi biar mencegah apa ya sebutannya, kayak nggak gasruk gitulah ya kalau misalnya ngelewatin kayak jalanan yang agak sedikit tinggi gitu. Makanya Honda mendesain upside down-nya itu menjadi lebih tinggi begitu. Nah, untuk bagian mesin sih kalau gue lihat sama aja ya kayak motor CBR 150, CB 150 ini masih mengusung mesin yang sama yaitu K56. Cuma Honda di sini mengeklaim memiliki apa ya, settingan yang berbeda dari motor CB 150 dan CBR 150, yaitu di motor CB 150X ini memiliki torsi bawah yang lebih besar dan lebih enak buat diajak stop and go gitu loh dibanding motor sport Honda yang lainnya gitu. Jadi ya pokoknya siap banget lah buat touring motor ini kalau misalnya dilihat-lihat kan ya. Karena ya stang udah fat bar, nggak pegel-pegel lagi kan kalau mau jalan jauh, terus juga buat stop and go enak.
Udah gitu sih. Dan untuk harga Honda kayak matok harga sekitar 33 juta sampai 35 juta sih ya. Itu range-nya. Dan kemahalan atau enggak itu persepsi masing-masing sih ya. Belum tahu juga sih itu dipasang harga segitu bakal laris manis di pasaran atau enggak, itu patut ditunggu sih. Karena ya ini motor satu-satunya gitu loh yang mengusung kelas adventure di kelas 150 cc. Jadi kayak patut ditunggu lah motor ini bakal laku di pasaran atau enggak gitu loh. Cuma sih ya kalau misalnya buat dipakai harian, jujur menurut gua sepertinya lebih enak motor CB 150X ini ketimbang motor CB 150-nya gitu loh. Karena ya ini motor emang didesain buat jalan jauh dan ibaratnya apa ya, kayak buat motor capek lah gitu. Jadi buat dipakai sehari-hari pun enak begitu. Aduh, nah mungkin sekian aja sih ya yang bahasan gue dari Honda. Sekarang kita lanjut ke motor barunya Suzuki, yaitu Gixxer 250.